Oke, sebenarnya gue males banget main buat video beginian. Kenapa? Karena ini nggak ada unsur ke Apple to Apple-annya. Nggak bisa dibandingkan antara si Itel dan si iPhone ini. That's way long, so much different ya. Tapi gimana ya? Setiap gue bahas iPhone jadul tetap aja, bang mending Itel lah daripada iPhone. Yaudah, gue coba bikinin nih ya. Lo coba tonton makanya sampai habis. Gue yakin sih penonton gue udah pada cerdas, sudah pada tahu. Tapi ya udahlah. Gimana gitu? Kayak gemes gue. Kalau kita bandingkan antara Itel dan iPhone, contoh kayak Itel S23 dengan iPhone 7 Plus, Itel itu launching di tahun 2023 ya, sedangkan si iPhone ini 2016 boy. 2016. Ini sangat berbeda sekali ya teman-temanku. Yang si iPhone ini udah jadul, si Itel masih baru. Nah, kalaupun dibikin, ya udah bang kalau gitu sama aja ya nggak bisa. iPhone ini ya model baru gitu, model gen terbaru. Kalau lu bandingkan iPhone terbaru dengan Itel terbaru, tandanya kalian tuh saraf ya. Handphone ini beda kasta cuy. Jadi gue kalau bahas iPhone yang versi jadul ataupun versi lawas, kalau dibandingkan dengan Itel nggak ada titik temunya sama sekali. Titik temunya antara kedua handphone ini tidak ada. Karena pada dasarnya kedua brand ini ngebuat handphone dengan segmentasi pasar yang berbeda sekali. Oke? Yang si iPhone untuk flagship-flagshipan, orang-orang yang udah kasta duitnya banyak, tebel. Sedangkan kalau lo beli iPhone jadul ya udah berarti memang iPhone itu udah gak dianggap banget sama pabrikan sama brand tersebut. Jadi ya udah harganya juga udah jatuh ya kan. Oke, itu tahun rilisnya. Dan kenapa gue bandingkan dengan iPhone 7 Plus? Karena kalau kita lihat dimensinya, Itel S23 ini yang paling mirip dengan dimensi si iPhone 7 Plus. Kalau gue bandingkan dengan iPhone 7 biasa, nggak apple to apple banget antara ukuran sama ukurannya. Kalau gue bandingin dengan iPhone 8 Plus, udah beda jauh banget juga harganya. Jadi menurut gue yang masih masuk, makanya si Itel ini harga sejuta. Gue bandingkan dengan iPhone yang harganya sejutaan juga, dengan varian Plusnya. Dan kalau buat LCD, nah kalian bisa lihat nih LCD Itel itu mungkin ini adalah poin pertama kenapa orang pilih Itel dibandingkan iPhone ya. Ini poin pertama menurut gue, LCD-nya besar. Kalian bisa lihat di harga yang bahkan Itel bisa lebih murah dari iPhone, dikasih layar 6,6 inch si Itel S23, sedangkan iPhone cuma 5,5 boy. Ya, tapi kalau kalian lihat ya, layar besar yang dikasih sama Itel itu resolusi cuma 720 kali 1612. Sedangkan iPhone dengan resolusinya ini dengan ukuran layar yang lebih kecil tapi dikasih resolusi lebih tajam 1080 kali 91920. Gila. Jadi dimensinya memang layar iPhone ini bahkan even yang varian Plus sekalipun memang lebih kecil daripada Itel. Cuman Itel tuh dikasih layar besar dengan resolusi yang gak enak gitu. Handphone ini tuh dipakai B aja. Tapi gak bisa dikritik juga. Karena pada saat launch, handphone ini harganya udah murah banget. Ya kayak gak ada titik temu gitu gue buat menghujat handphone ini pada saat handphone ini rilis ya. Jadi dimensinya ini memang Itel dikasih layar yang lebih besar tapi dikasih resolusi lebih ampas. Ya kasarnya gitulah. Tapi gak bisa dibilang ampas karena harganya murah ya. Kayak agak kesel gue bikin konten ini. Nah untuk operasi sistemnya ini gak bisa dibandingkan ya. Ya udahlah. You know lah iOS dah. Udah titik gitu aja. Dan untuk ini poin kedua nih. Kenapa orang lebih milih Itel dibandingkan iPhone? Ya ini harus banget, padahal udah sering banget gue bahas. RAM. iPhone yang gen-gen lawas itu RAM-nya kecil banget. Lu bayangkan ya. Itel S23 di harga sejuta ada gitu yang RAM-nya 8GB, 8 plus 8, 16GB di dusnya. Sedangkan iPhone RAM-nya itu cuma 3GB. Ini setara sama Redmi 6A. Redmi tahun jebot, RAM-nya cuma 3GB. That's why poin yang kedua ini selain layar yang poin pertama tadi, ini yang ngebuat orang berpikir Itel lebih oke lah. RAM-nya gede, iPhone kecil gitu. Tapi kalian harus lihat juga RAM yang besar ini, performa handphonenya loyo. Lu bisa lihat tuh, performanya antutunya cuma tembus di 132.000 ya. Ini setara sama Samsungan yang RAM-nya 3 atau 4GB. Sama aja. Ya, jadi intinya kalau lu pilih Itel karena layarnya besar, that make sense. Masih make sense lah, mungkin lu jarinya besar-besar. Tapi kalau lu pilih Itel karena RAM-nya besar, karena HP-nya berarti kagak nge-lag, itu salah kaprah banget. Nih gue kasih lihat iPhone dengan RAM 3GB
Skor Antutunya ini warna kuning ya, itu di 240.000. Secara kasarnya ya itu udah hampir berkali lipat dari performa si Itel dengan RAM yang embel-embel sampai 16 GB RAM-nya. Sedangkan iPhone RAM-nya cuma 3 GB. Di sini harus clear ya, gue udah sering banget anjir bahas konten ini. Tapi mungkin masih banyak kali bocil-bocil FOMO ya di luaran sana. Mending Itel. Capek deh gue, asli, sumpah. Nah, lalu Itel ini pangsa pasar untuk siapa? Ya udah jelas lah, nggak bisa dibandingkan sama iPhone, oke? Oke, sekarang kita ngomongin soal kamera si Itel S23 ini. Tapi kan kamera Itel kan kamera puluhan megapiksel bang, mendingan Itel dong. Nah ini poin yang ketiga kenapa orang mungkin yang ya taunya cuma baca spek ya, milih Itel dibandingkan mantan-mantan flagship, entah itu dari iPhone, entah itu dari Samsung. Gini loh, iPhone itu kameranya memang cuma 12 megapiksel yang versi old ya. Di atas seri 6S dan di atas series tersebut. Itu kamera yang memang cuma 12 megapiksel. Cuman untuk masalah performa video recording, hasil foto, itu salah satu kamera yang paling natural looks ya, yang paling original dengan keadaan aslinya saat kalian foto. Kalau dibandingkan dengan handphone harga ratusan ribu atau 1 juta, kamera iPhone paling jos lah. Masih paling jos, it's still the best ya. In any option, ini iPhone itu is still the best di harga sejutaan kalau lo bandingkan. Sedangkan Itel menangnya apa bang? Tapi kan Itel kameranya banyak, oke. Kalau kita bahas dari sudut normal ya, gue nggak memihak salah satu kubu nih. Itel itu menang dari sisi fitur ya. Fiturnya lebih banyak, ada super malam, iPhone 7 tuh nggak ada super malam ya. Ada potret, cuman iPhone 7 itu potretnya masih ya nanino neno lah. Karena first gen juga iPhone pakai potret-potretan. Nah si Itel ini fiturnya lebih banyak untuk kamera, settingannya juga lebih lengkap untuk kamera. Tapi wajar ya, karena Itel ini lahir tahun 2023 boy, sedangkan iPhone itu 2016 ya. Jadi kayak lo tuh gak bisa menemukan titik sudutnya gitu. Come on, berhentilah kalau gue bikin konten iPhone jadul itu mending Itel. Geli gitu gue ngeliatnya, kayak gak ada gitu titik temunya. Nah ini kalian bisa lihat hasil jepretan dari Itel. iPhone tuh gak kayak gini hasil jepretannya. Beda kasta. Meskipun cuma 12 megapiksel dibandingkan sama puluhan megapiksel, beda ya. Ya udah capek gue bacot. Intinya mulai dari poin pertama, layar lebih besar di Itel, tapi layarnya tidak sebening iPhone, udah terbantahkan. RAM-nya lebih besar di Itel, tapi performanya tidak sengebut iPhone. Of course, tetap ya. Yang terakhir, ini bukan terakhir juga, nanti ada perintilan yang agak gue singgung. Kamera lebih besar puluhan megapiksel si Itel, tapi tidak lebih tajam dari si iPhone, tidak lebih jernih dari iPhone. So menurut gue, Itel ini menangnya layarnya ukurannya lebih besar dan baterainya memang lebih awet dari iPhone. Jadi menurut gue, there is no way ya untuk membandingkan antara iPhone dengan Itel, oke? Karena beda segmen, beda pangsa pasar, ya udah sejelas itulah gue buat video ya.